Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Teman-teman, hari ini tanggal 3 Juli 2024 jam 8 pagi ya. Teman-teman, saya setelah banyak membaca, melihat video TKI-TKI yang ada di Hong Kong, di Malaysia, ya, di Taiwan, saya kok prihatin sekali ya. Banyak TKI, TKW khususnya ya yang terlantar di mana-mana. Bahkan di shelter-shelter KJRI banyak TKW-TKW yang sudah puluhan tahun nggak punya apa-apa, malah sakit-sakitan. Saya prihatin teman-teman, banyak tenaga kerja Indonesia yang diperas, yang dianiaya, tidak dibayar gajinya puluhan tahun, disiksa. Ya, teman-teman bisa lihat di beberapa video di KJRI itu ya, dimuat di Hongkong khususnya banyak sekali teman-teman. Saya melihatnya miris ya teman-teman di shelter-shelter NKJRI itu. Udah tua-tua juga banyak yang belasan tahun kerja nggak dibayar. Itu harus ada penanganan yang memanusiakan manusia ya teman-teman. Saya sebenarnya sejak lama sering meneliti kehidupan manusia, cuma nggak saya expose ya. Di dalam negeri ya, saya lakukan bertahun-tahun melihat keadaan rakyat bawah teman-teman. Saya prihatin, saya sampai kadang-kadang nangis sendiri secara diam-diam. Teman-teman, saya lihat ternyata setelah saya melihat-lihat, hari ini masih banyak sekali. Dulu di tahun 90-an juga sudah banyak teman-teman ya. Saya menyoroti tentang sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang menimpa para TKI TKW Indonesia ya teman-teman. Saya menyoroti tentang rentenir aja dulu lah yang menjerat mereka. TKI TKW Indonesia itu kan kebanyakan orang-orang yang sekolahnya nggak tinggi ya teman-teman. Mereka tuh sebenarnya kan belum tahu banyak tentang dunia luar, dunia tipu menipu. Mereka bekerja niatnya untuk mencari nafkah, yang memberikan makan pada keluarganya, ingin eh, meningkatkan taraf hidupnya. Makanya dia itu rela membayar uang banyak, walaupun itu uang dari jual tanah, uang dari utang, untuk memperbaiki taraf hidup bekerja di negeri orang. Ternyata di negeri orang pun masih ada penjahat yang mengincar. Ya, selain penipu-penipu yang mengincar TKW-TKW itu ya, dengan alasan cinta, alasan macam-macam, akhirnya scam. Mereka banyak terjerat utang, terjerat percintaan gelap yang nggak jelas, akhirnya diperes. Nah, ini lebih parah lagi rentenir. Ternyata rentenir nggak hanya ada di Indonesia saja, di luar negeri juga banyak rentenir. Ya, rentenir itu kan sindikat, sindikat dengan mancing uang pakai uang. Itu rentenir teman-teman. Apalagi mangsanya itu orang yang pengetahuannya sedikit lah. TKW itu kan banyak pengetahuannya nggak banyak teman-teman. Mereka kerjanya di rumah, ya kan, bekerja, yes man gitulah kasarnya. Tahu-tahu ada janji-janji manis masuk ke benak dia. Akhirnya yang selama ini dia terkungkung kerja sama majikannya, merasa ada angin segar, angin surga. Akhirnya dia terpincut lah, tergoda imannya. Akhirnya dia ada janji ini janji itu, dia akhirnya utang.
Nah ini malah petakannya jika dia sudah utang sama rentenir, menggadaikan paspornya, surat menyuratnya, ketidaktahuannya dia akhirnya dijebak oleh sindikat-sindikat yang berkedok rentenir itu. Utangnya umpamanya $5.000, dia hanya terima $3.500, $1.500-nya tetembengnya adalah alasannya. Sementara data-data dia, paspor dia sudah ditahan. Nanti bayarnya bunganya tinggi sekali. Akhirnya TKW itu setiap bulannya harus gali lubang tutup lubang. Kebayang nggak tersiksanya mereka, harus bekerja, kadang-kadang setahun nggak pernah istirahat, harus freelance juga untuk menumbuhin utang itu. Ini ada yang terjebak sampai 700 juta. Bayangin aja seorang TKW, pembantu rumah tangga terjebak rentenir yang nggak habis-habis. Jadi nggak tahu duit sebanyak itu buat apa, hanya untuk nutupi bunga tinggi rentenir itu aja. Jadi kerja dia untuk nutupi utang-utang di rentenir, karena sekali masuk ke rentenir nggak bisa keluar lagi. Dengan tipu daya rentenir itu, bahkan udah lunas dibilang belum lunas, karena ketidaktahuan dan tidak mampuan seorang TKW yang pengetahuannya sangat terbatas itu. Kasihan kan? Kasihan teman-teman. Di dalam negeri pun banyak orang terjerat rentenir, khususnya orang-orang kecil kan yang terjerat itu. Makanya ada kemarahan masyarakat terhadap rentenir kan sekarang. Di luar negeri pun banyak rentenir, khususnya di daerah Hong Kong, teman-teman, yang orang mancing uang dengan uang, meminjamkan dengan jebakan-jebakan orang-orang yang pengetahuannya terbatas. Lagi TKW dari Indonesia kan banyak orang yang terbatas, dia bekerja, berani utang, terjebak lah di situ, nggak bisa keluar. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya, jangan utang sama rentenir teman-teman. Oke, itu saja, terima kasih, sampai jumpa.